Om Swastiastu, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Nilo Putu Indri Salyawati dengan NIM 20120111051 yang pada kesempatan baik ini akan membawakan rangkuman materi dari materi semiotika yang dimulai dengan pembahasan dari teori, kemudian metode dan juga penerapannya dalam bidang-bidang tertentu. Nah, langsung saja yang pertama yaitu teori. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Nah, tanda dalam teorinya memiliki dua aspek, yaitu penanda yang sering disebut dengan signifier dan petanda. Satu lagi yang sering disebut dengan signifier. Nah, penanda merupakan aspek formal dari tanda yang dapat berupa bunyi atau huruf sebagai simbolnya. Nah, yang juga dapat dikatakan sebagai tanda verbal atau kebahasaan. Selain itu juga tanda-tanda visual yang dapat dilihat. Nah, seperti patung, gambar, lukisan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata tidak hanya berupa bunyi dan tanda visual, ada juga berupa gerak, seperti gerak tarian atau gerak action pada sebuah film ataupun drama. Nah, jadi tanda formal itu menandai suatu konsep yang mengartikan tanda itu sendiri. Nah, contohnya saja kita ambil dari huruf G. Misalnya gambaran huruf G dan itu pasti berbunyi G, seperti itu. Nah, berdasarkan pada hubungan antara penanda dan petanda, ternyata ada macam-macam lagi dan itu dibedakan menjadi 3, yaitu icon, indeks, dan juga simbol. Nah, apa itu icon? Icon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan petandanya, berupa hubungan persamaan. Contohnya itu gambar rusa misalnya gambar rusa di sebuah kebun binatang. Nah, di salah satu kandang, yang itu mengartikan bahwa kandang itu di dalamnya ada rusa. Kemudian indeks. Nah, indeks adalah tanda yang merujuk adanya hubungan kausalitas antara penanda dan petandanya. Contohnya itu mungkin matahari yang muncul menandakan pergantian hari setelah malam, atau bulan yang menandakan bahwa itu sudah malam hari karena begitu bulan muncul, pastilah muncul dan terlihat jelas di malam hari. Kemudian yang terakhir yaitu simbol. Nah, simbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan petandanya. Contohnya tanda dalam kebahasaan dalam simbol. Sekian yaitu tentang terkait dengan teori. Kemudian yang selanjutnya adalah metode dalam semiotika. Karena tanda itu menandai suatu yang penting, maka dalam penelitian semiotika itu yang dicari tentunya adalah tanda-tanda yang penting dan juga yang bermakna. Nah, oleh sebab itu Color pada tahun 1978 itu menyatakan bahwa meneliti sesuatu misalnya karya sastra adalah mencari tanda-tandanya yang berupa icon, indeks, ataupun simbol. Nah, diingat bahwa tanda itu mempunyai makna berdasarkan sistem, aturan, atau konvensi. Nah, dalam semiotika komunikasi juga dicari tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi tentunya, yaitu tanda-tanda untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerimanya. Nah, tiap-tiap jenis komunikasi atau tanda mempunyai aturan, sistem, atau konvensi-konvensi yang sesuai dengan jenisnya. Adapun semiotika signifikan yang mementingkan tanda-tanda sebagai sarana untuk pemaknaan atau kontestisasi dan itu pun kurang mementingkan fungsi dari komunikasinya. Nah, demikian yaitu tentang metode dalam semiotika. Selanjutnya yaitu tentang penerapannya, yaitu penerapan bidang semiotika ini dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama itu ada dalam interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial ini bahasa memang
berperan penting, namun dalam interaksi sosial ternyata banyak digunakan bermacam-macam sistem tanda selain bahasa, yakni sistem tanda nonverbal, yaitu yang berupa bunyi, suara, gerak, dan tanda-tanda visual. Nah, ada dua jenis sistem tanda nonverbal. Tanda nonverbal adalah kombinasi dengan tanda verbal dan tanda nonverbal yang berdiri sendiri. Nah, tanda nonverbal adalah sesuatu yang tidak bisa dicatat, seperti intonasi suara kita, dan mimik wajah, gerak tangan, pandangan mata, kemudian senyum, tawa, dan lain sebagainya. Ataupun ekspresi-ekspresi tertentu yang sesungguhnya tidak bisa dicatat atau Kemudian tanda-tanda nonverbal adalah kelompok kedua adalah non-paralinguistik, yaitu tanda-tanda yang tidak harus digunakan berkomunikasi dengan tanda-tanda bahasa. Yang mana sistem yang mempelajari tanda-tanda ini disebut dengan proksemika. Kemudian dalam bidang lainnya yaitu diterapkan dalam media massa. Nah, kenapa dalam media massa ternyata semiotika ini bisa digunakan? Nah, analisis terdapat analisis tanda atau semiotika yang diterapkan dalam media massa lebih banyak digunakan dalam menguak isi surat kabar. Nah, tentunya dalam surat kabar itu terdapat banyak sekali simbol-simbol atau kata-kata yang bermakna lain atau memiliki maksud tertentu, dan semiotika bisa dimanfaatkan dalam hal itu, dalam menguak hal itu. Dan dinyatakan bahwa jenis penelitian ini memang memungkinkan pengusutan bahan pers yang tidak tersurat. Maksudnya tanda-tanda berupa bahasa tulis itu dianalisis untuk menemukan maksud-maksud tertentu. Penyajian informasi yang dilakukan bukan hanya memberitahu sebuah peristiwa pada pembaca, tapi bisa memberikan masukan lain, seperti menciptakan pahlawan atau seolah-olah ada suatu objek yang ditonjolkan. Nah, itu perlu dan atau bisa dalam semiotika itu bisa digunakan untuk menguak hal-hal tersebut dan bisa dijabarkan. Nah, selanjutnya yaitu dengan menarik kesimpulan, saya menempatkan sebuah bagan untuk menarik kesimpulan agar untuk melengkapi pemahaman kita mengenai semiotika. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan bagan ini bahwa manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya dan bertahan hidup pastilah berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi, manusia menciptakan tanda-tanda tertentu agar manusia lainnya dapat memahami satu sama lain. Nah, begitupun tanda itu. Nah, dalam berkomunikasi diperlukan tanda yang kebanyakan berupa bahasa, dan bahasa memerlukan simbol. Nah, tanda-tanda sebagai sarana komunikasi, sehingga kemudian dalam berkomunikasi diperlukan tanda yang kebanyakan berupa bahasa, dan bahasa memerlukan simbol. Nah, tanda sebagai sarana komunikasi, sehingga komunikasi dan tanda saling berkaitan satu sama lain dan berhubungan erat. Nah, untuk memahami dan mengerti tanda-tanda tersebut, maka hadirlah teori semiotika. Tanda terdiri dari penanda dan petanda, seperti yang di bagan. Nah, tentu kemudian dibagi lagi atas 3 macam, yaitu berupa icon, indeks, dan simbol. Nah, dalam penelitian atau kajian semiotika, ternyata metodenya dapat menganalisis tanda-tanda, seperti mencari tanda-tanda, dan itu dapat diterapkan dan rupanya dapat diterapkan dalam interaksi sosial dan juga mengusut bahasa pers di media sosial. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Mohon maaf bila ada kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga teman-teman yang menonton video ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan pramesan Om Santi 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 Om. Terima kasih.